Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin, muslimat, kekasih Allah Subhanahu wa taala, jamaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itulah kalimat yang sempurna, menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang hanya Allah lah yang pantas dipuji. Manusia dan seluruh makhluk Allah yang lain hanya pantas memuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci oleh Allah dari seorang hamba adalah sombong dan membanggakan dirinya. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah yang maha besar, hanya Allah yang pantas disembah, hanya Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran umat Islam di seluruh pelosok bumi ini berkumpul di lapangan, di masjid, semuanya mengucapkan kalimat yang sama, takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka bersyukur, bergembira, namun terkadang bercampur rasa haru. Karena di saat-saat seperti inilah kita sering diingatkan akan kerabat keluarga kita, akan orang tua kita dan saudara-saudara kita. Pada waktu-waktu yang lalu, kita hadir di lapangan bersama kedua orang tua kita. Namun hari ini keduanya sudah tiada. Mereka mendahului kita menuju ke alam baqa dan tinggal kita yang meneruskan cita-cita perjuangannya. Di tahun-tahun yang lalu, kita bersama anak-anak kita. Namun hari ini, boleh jadi ada di antara kita yang sudah tidak bersama dengan anaknya, karena justru anaknya yang telah mendahuluinya. Ada suami yang sudah tidak bersama istrinya, karena istrinya pun mendahuluinya ke alam kubur. Atau sebaliknya, ada istri yang tidak lagi bersama suaminya, hadir di tempat ini, karena suaminya lebih dahulu dipanggil menghadap kehadirat Allah. Muncul kerinduan untuk bersamanya, tapi kerinduan tinggal kerinduan. Kerinduan kita hanya balut dengan linangan air mata, karena tidak mungkin kita kembali bersama. Kita hanya mengikuti dengan keyakinan suatu waktu kami pun akan mengikuti ke alam kubur. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal Allah sudah datang, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan meskipun hanya waktu yang sangat sesaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang istimewa karena ada dua ibadah besar yang dilakukan di penghujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kemarin, seandainya tidak terhalang oleh virus corona, jutaan orang berkumpul di Padang Arafah dengan pakaian yang sama, dengan ucapan yang sama. Mereka memenuhi undangan Allah, membuktikan ketaatannya, menunaikan ibadah haji dengan pakaian yang sama sebagai pertanda bahwa di hadapan Allah kita semua adalah sama. Tidak jelas mana orang kaya, mana orang miskin, mana pejabat, mana rakyat biasa, mana orang terkenal, mana rakyat jelata. Semuanya menundukkan diri, bertafakur, bertawajuh dengan penuh tawadu dan khusyuk, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita doakan semoga yang sudah menunaikan ibadah haji diterima ibadahnya dan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun kita berdoa semoga kita yang belum menunaikan ibadah haji dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa juga menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah besar yang kedua adalah ibadah kurban. Dan ini pun merupakan napak tilas dari perjalanan seorang manusia besar,
Abul Anbiya, bapaknya semua nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, suatu malam Nabiullah Ibrahim bermimpi. Beliau melihat anaknya disembelih oleh dirinya. Lalu ketika bangun, beliau menyampaikan kepada anak sematawayangnya Ismail, "Wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku, saya diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Coba pikirkan anakku, bagaimana perasaanmu, bagaimana pendapatmu?" Ismail, sebagaimana akar namanya, mendengar. Ismail kemudian menjawab, "Ayah, lakukan segera perintah Allah. Jangan engkau tunda. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar." Allahu Akbar. Ibrahim pun menyampaikan kepada istrinya, "Pakaikan baju anakmu. Saya akan berangkat berdua." Berangkatlah berdua menuju ke Jabal Kurban di Mina. Sampai di sana, Ibrahim hanya mampu mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dipalingkan matanya, dibaringkan anaknya di atas pahanya. Ismail berkata, "Ayah, ikatlah kedua tanganku. Jangan sampai saya kesakitan dan mengamuk yang akhirnya akan menyakiti badan ayah. Ayah, jangan tatap wajahku. Jangan sampai muncul perasaan iba dan engkau tidak jadi menunaikan perintah Allah. Ayah, sampaikan salamku kepada ibuku. Belum sempat saya membalas jasanya. Belum sempat saya mengabdi kepadanya. Insya Allah di hari kemudian kelak saya akan melayaninya. Saya akan menjadi pelayan baginya." Cukup pesan Ismail. Air mata tumpah menyaksikan keduanya akan terjadi penyembelihan yang besar. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Ibrahim kecuali mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pedang sudah terhunus. Siap-siap akan memenggal kepala putra sematawayangnya yang 80 tahun dinantikan, kemudian diberikan nikmat anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat pada menangis. Malaikat memohon kepada Allah, "Ya Allah, selamatkan manusia. Selamatkan Ismail. Selamatkan Ibrahim. Dia telah membuktikan ketaatanmu. Dia telah membuktikan bahwa dia ridho atas perintahmu." Maka Allah menerima, mengabulkan doa para malaikat dan makhluk di langit. Kemudian menggantikannya dengan seekor kibas. Ibrahim menarik pedangnya yang ternyata yang disembeli adalah leher seekor kibas yang besar. Menyaksikan kejadian itu, Ismail hanya pun bisa berteriak takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah itu, Ibrahim alaihissalam dan Ismail pulang ke rumahnya dengan ucapan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siti Hajar yang menunggu di rumahnya dengan perasaan sedih karena dia tahu anaknya akan hilang. Anaknya akan mati disembelih ayahnya karena memenuhi perintah Allah. Begitu mendengarkan suara suaminya bersama suara anaknya mengumandangkan takbir, dia pun menangis terharu, sedih bercampur bahagia
sambil juga mengucapkan kalimat-kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut akal sehat, Ibrahim akan memilih menyelamatkan anaknya daripada memenuhi perintah Allah. Tapi Ibrahim melabrak semua itu. Norma akal sehat dilawannya demi mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau lebih memilih cinta kepada Allah, melebihi cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, dan cinta kepada segalanya. Oleh karena itu, hari ini khatib mengajak, mari kita mengambil contoh dari pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita korbankan semuanya demi cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan hikmah dari pengorbanan Ibrahim, lahirlah Ibrahim baru di bumi pertiwi ini. Mari kita korbankan Ismail kita. Karena boleh jadi Ismail kita dalam bentuk jabatan, Ismail kita dalam bentuk harta kekayaan, Ismail kita dalam bentuk anak dan istri, Ismail kita dalam bentuk kepopuleran, Ismail kita dalam bentuk benda-benda duniawi. Hari ini saatnya kita korbankan Ismail. Kita korbankan Ismail kita. Dan kita penuhi perintah Allah. Lebih mendahulukan cinta kita kepada Allah daripada cinta kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim.